Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktafatika Handaini Kawati, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 6, kelompok 4 angkatan 29 dari Kabupaten Bandung Barat. Oke, hari ini kita akan mengulas materi agenda ketiga, yaitu tentang manajemen ASN atau aparatur sipil negara. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi, kita mulai dari kedudukan ASN. ASN sendiri terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil atau biasa disingkat dengan PNS. Kemudian yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPTK atau P3K gitu ya. Untuk syarat untuk kedua pegawai ini yang pertama ya, sama-sama memenuhi syarat tertentu. Bedanya untuk PNS diangkat oleh pejabat secara tetap, sedangkan untuk PPPK diangkat untuk dalam kurun waktu tertentu dalam suatu perjanjian kerja. Untuk peran ASN sendiri, ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintah melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN sendiri ada 3, yaitu sebagai pelaksana publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Untuk tugas ASN memiliki 3 tugas. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan mengutamakan kepentingan publik. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sehingga nanti akan menimbulkan kepuasan pelanggan, dalam hal ini kepuasan masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebagai pemersatu NKRI. Jelas ya, kita harus taat pada Pancasila, UUD 45, dan pemerintah. Apa saja hak-hak seorang ASN? Nah, jadi kan ada 2 macam ASN. Untuk PNS sendiri mempunyai hak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian bisa cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk pegawai P3K itu menerima gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi ada bedanya ya di sini. Sedangkan kewajiban ASN itu banyak sekali. Kita akan bacakan satu persatu ya. Yang pertama, harus setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, mentaati peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan kesadaran serta tanggung jawab. Kemudian yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap, berperilaku, ucapan, dan tindakan. Kemudian yang ketujuh, dapat menyimpan rahasia dalam hal ini rahasia negara. Kemudian yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Seorang ASN juga harus memiliki kode etik ASN. Kode etik sendiri yaitu kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang ASN itu sendiri. Itu contoh-contohnya dapat ditunjukkan dari sikap-sikap seperti jujur, bertanggung jawab, berintegritas, cermat, disiplin, hormat, sopan, kemudian melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan etika pemerintah, menjaga kerahasiaan negara, dan lain-lain sebagainya ya. Dibaca. Kemudian apa itu manajemen ASN? Nah, manajemen ASN sendiri lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga nanti akan diharapkannya tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN sendiri ini kita menerapkan dengan sistem merit. Jadi apa itu sistem merit? Sistem merit merupakan objektivitas secara keseluruhan dalam proses pengelolaan ASN dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi individu dalam melakukan pekerjaannya. Jadi, sistem merit merupakan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil,
wajar tanpa membeda-bedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.